Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innalladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu buhtanan wa itsman mubina. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Shadaqallahul azim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tafsir tentang surat Al-Ahzab ayat 56 sampai 59 seperti yang tadi saya bacakan. Nah, setelah saya bacakan ayatnya, kini saya akan membacakan terjemahan beserta tafsirnya. Dimulai dari ayat 56 yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Nah, dari arti ayat ke-56 ini yaitu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa mereka harus bersolawat? Karena Allah bersolawat untuk memberikan rahmat, sedangkan malaikat bersolawat untuk memohonkan ampunan. Nah, setelah kita mengetahui bahwa Allah dan malaikat pun bersolawat kepadanya, lantas Allah memerintahkan kita umatnya untuk bersolawat pula kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk memohon agar diberikan rahmat. Oke, lanjut kepada ayat ke-57, yaitu sesungguhnya terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Nah, di ayat ini dijelaskan bahwa siapa saja orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia maupun di akhirat. Melaknat seperti apa contohnya yang di dunia? Yaitu menjauhkan dari rahmat-Nya. Nah, sedangkan untuk laknat yang di akhirat, yaitu Allah telah menyiapkan azab untuk orang itu, yaitu masuk ke dalam neraka jahanam.
Oke, lanjut ke ayat 58 yang artinya, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Nah, maksud di sini apa sih menyakiti orang-orang mukmin tanpa ada kesalahan? Nah, maksudnya di sini yaitu bisa kita ambil contoh seperti memfitnah. Misal seperti ini. Contohnya, seseorang memfitnah seseorang lagi sehingga terjadilah perselisihan antara orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Nah, ini yang dimaksudkan dalam ayat ini. Adapun berbohong sehingga orang yang dibohongi itu mendapatkan kesusahan ataupun dibenci oleh orang lain dan semacamnya, seperti itu. Dan ingatlah, orang seperti itu telah memikul kebohongan dan telah berbuat dosa yang sebenar-benarnya. Oke, lanjut ke ayat ke-59, yaitu, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat ini memerintahkan kita untuk senantiasa menutup aurat kita, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, asbabun nuzul ayat ini yaitu sebuah kisah di Madinah pada zaman Rasulullah SAW. Kebiasaan seorang wanita di Madinah itu bepergian malam untuk membuang hajatnya, namun ditemani oleh hamba sahaya. Ketika itu, salah satu istri Rasulullah SAW pergi keluar pada malam hari untuk membuat hajat beserta hamba sahayanya. Ketika di pertengahan jalan, mereka diganggu oleh seorang lelaki kafir. Nah, lelaki kafir itu mengganggu wanita merdeka dan wanita hamba sahaya ini. Mengapa? Karena lelaki itu tidak bisa membedakan mana wanita hamba sahaya dan mana wanita merdeka. Karena biasanya orang kafir itu selalu mengganggu hamba sahaya, tidak dengan wanita yang merdeka. Lantas, dari kejadian itu turunlah ayat ini bahwa wanita merdeka diwajibkan untuk untuk menggunakan hijab dan menutup auratnya. Karena untuk bisa membedakan mana hamba sahaya dan mana juga wanita merdeka. Seperti itu. Dari kejadian ini, kita bisa melihat bahwa berjilbab itu sangat banyak manfaatnya. Bukan hanya saja untuk menutup aurat, namun juga untuk melindungi diri kita dari kezoliman orang-orang yang ada di sekitar kita. Belum tentu kan orang-orang selalu baik kepada kita. Seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan juga dapat dipahami oleh seluruhnya. Wallahum wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.